Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Putri Ganti Hasibuan dari kelas PAIG dengan NIM 2414010248. Saya diberi amanah untuk membuat video pembelajaran, yang mana saya mengangkat materi tentang sholat, ibadah yang penting dalam Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk belajar bersama. Tak lupa pula sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang sholat, yaitu salah satu ibadah yang sangat penting dalam agama Islam. Sholat merupakan tiang agama dan menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Melalui sholat, kita dapat beribadah kepada Allah, berdoa, bersyukur, serta memohon pertolongan kepadanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian sholat, dalil tentang sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, serta keutamaan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa ya, saksikan videoku sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, tentunya kita harus tahu apa itu pengertian dari sholat. Teman-teman, apakah kalian pernah melaksanakan sholat? Tentu sebagian besar sudah pernah melaksanakannya, baik di rumah, di masjid, maupun di sekolah. Sholat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Secara sederhana, sholat merupakan cara seorang hamba beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, kita membaca doa-doa, memuji Allah, memohon ampunan, dan meminta pertolongan kepadanya. Secara bahasa, sholat artinya doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu dalil tentang perintah sholat, yang mana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat adalah perintah langsung dari Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, Rasulullah juga bersabda, as-salatu imaduddin. Nah, yang artinya sholat adalah tiang agama. Mengapa sholat dikatakan tiang agama? Coba bayangkan sebuah rumah tanpa tiang. Rumah tersebut tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan kehidupan seorang muslim. Jika ia menjaga sholatnya, maka agamanya akan kuat. Namun jika ia meninggalkan sholatnya, maka keimanannya dapat menjadi lemah. Nah, selanjutnya, sholat wajib 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat subuh, yang mana sholat subuh dilaksanakan 2 rakaat pada waktu sebelum matahari terbit. Selanjutnya sholat zuhur, yaitu 4 rakaat pada waktu setelah matahari tergelincir. Selanjutnya sholat asar, yang dilaksanakan 4 rakaat sebelum terbenam matahari. Sholat maghrib yang dilaksanakan 3 rakaat setelah matahari terbenam. Kemudian isya 4 rakaat pada malam hari. Tentunya jangan lupa sholat tepat waktu ya setiap hari. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat. Agar sholat yang kita lakukan diterima dan dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, berwudu. Sebelum sholat, kita harus berwudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Dan yang kedua, menutup aurat. Saat sholat, kita harus memakai pakaian yang menutup aurat.
Contohnya, anak laki-laki memakai pakaian yang sopan dan anak perempuan memakai mukena. Yang ketiga, suci dari najis. Pakaian, badan, dan tempat sholat harus bersih dari najis. Dan yang keempat ialah menghadap kiblat. Saat sholat, kita harus mengarah ke arah Ka'bah di kota Mekah. Yang selanjutnya itu, dan yang terakhir ialah sudah masuk waktu sholat. Kita tidak boleh melaksanakan sholat sebelum waktunya tiba. Setiap sholat memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Memenuhi syarat-syarat ini penting agar sholat kita diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat, berniat dalam hati sebelum memulai sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku' dengan tumaknina. Yang keenam, i'tidal dengan tumaknina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaknina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaknina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi di tasyahud akhir, yaitu dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-12, membaca salam pertama dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Yang terakhir yaitu tertib. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang keutamaan sholat. Sholat memiliki banyak keutamaan yang sangat besar. Di antaranya mendapat pahala. Setiap kali kita melaksanakan sholat, Allah akan memberikan pahala. Dan kemudian hati menjadi tenang saat menghadapi masalah atau merasa sedih. Sholat dapat membuat hati menjadi lebih tenang. Contohnya, ketika teman-teman merasa takut menghadapi ujian, kalian bisa berdoa kepada Allah setelah sholat agar diberikan kemudahan. Yang selanjutnya, menjadi anak yang disiplin. Karena sholat dilakukan pada waktu tertentu, kita akan terbiasa menghargai waktu. Yang terakhir, mendapatkan kasih sayang Allah. Anak yang rajin sholat akan dicintai oleh Allah karena telah menjalankan perintahnya. Dan materi selanjutnya, manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Selain mendapatkan pahala, sholat juga memberikan banyak manfaat dalam kehidupan, yaitu melatih kedisiplinan. Orang yang terbiasa sholat tepat waktu akan terbiasa disiplin dalam kegiatan lainnya, seperti belajar dan membantu orang tua. Kemudian menjaga dari perbuatan buruk dan keji. Allah menjelaskan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Misalnya, anak yang rajin sholat akan berusaha untuk tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak mengganggu temannya. Kemudian membiasakan hidup bersih. Karena sebelum sholat kita berwudu, maka tubuh kita akan menjadi lebih bersih dan sehat. Kemudian melatih tanggung jawab. Sholat mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban yang diberikan Allah. Yang terakhir, mempererat persaudaraan. Ketika sholat berjamaah di masjid atau musola, kita dapat bertemu dan berkenalan dengan banyak teman. Nah, agar teman-teman lebih paham tentang materi sholat, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh penerapan sholat dalam kehidupan. Contoh sederhananya, ada seorang anak bernama Ahmad. Setiap pagi Ahmad bangun sebelum subuh. Ia segera berwudu lalu sholat subuh berjamaah bersama ayahnya. Saat berada di sekolah, Ahmad tidak lupa melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama teman-temannya. Ketika pulang sholat, Ahmad membantu orang tuanya dan tetap menjaga sholat asar, maghrib, dan isyanya. Karena rajin sholat, Ahmad menjadi anak yang disiplin, sopan kepada guru, hormat kepada orang tua, dan disukai banyak teman dan orang lain. Teman-teman juga bisa meneladani kebiasaan baik seperti Ahmad agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekian materi tentang sholat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga setelah mempelajari materi ini, teman-teman semakin rajin sholat, lebih semangat beribadah, dan menjadi anak yang soleh serta soleha yang membanggakan orang tua, guru, agama, dan bangsa. Pesannya yaitu, mari kita laksanakan sholat dengan baik dan benar. Jadikan sholat sebagai bagian penting dalam hidup kita setiap hari. Kemudian, jangan lupa saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain.
Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.